Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian di channel Petualangan Keluarga Pandu. Teman-teman penggiat kegiatan outdoor, seperti kita tahu bahwa berkegiatan di alam bebas, apakah itu di hutan, apa itu di gunung, memiliki resiko yang cukup tinggi. Salah satu resiko yang sering terjadi adalah kondisi di mana kita kehilangan arah, atau bahasa umumnya adalah kita tersesat gitu ya. Banyak hal atau banyak faktor yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam kondisi tersesat. Salah satunya adalah disorientasi. Umpamanya kalau kita jalan malam atau kita berangkat tanpa orientasi peta terlebih dahulu, atau juga faktor-faktor non teknis lainnya. Pada kesempatan kali ini bukan penyebab kita tersesat yang akan saya bahas, tapi yang akan coba saya share kepada teman-teman berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori-teori dari senior-senior saya dulu, adalah beberapa antisipasi bila keadaan tersesat itu menimpa kepada kita dan rombongan. Oke, kita simak saja apa tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bila kita masuk ke dalam posisi tersesat. Pertama, keadaan tersesat itu biasanya di awal-awal itu tidak disadari bahwa kita itu tersesat. Akan tetapi biasanya secara pelan-pelan mulai menyadari bahwa ternyata jalan yang kita tempuh itu tidak bersahabat atau tidak kita kenali lagi. Makanya itu bisa dikatakan bahwa kita sudah mulai masuk pada fase tersesat. Langkah awal yang harus kita lakukan bila kondisi tersebut menimpa diri kita adalah jangan panik. Ya teman-teman, nggak usah panik, tenang aja. Kalau belum nyebrang lautan jangan panik. Langkah terbaik adalah diam di situ, istirahat. Kalau masih ada makanan, makan aja, santai, tenangkan pikiran, jangan terburu-buru ya, karena dengan terburu-buru itulah akan memperparah kondisi tersesat kita ya. Sekali lagi, tips yang pertama adalah tenang, diam, dan tenangkan diri kita. Oke. Selanjutnya, bila kondisi badan sudah tenang, perut sudah kenyang, pikiran udah mulai tenang, maka buatlah orientasi medan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita di gunung umpamanya kejadian tersesatnya, pikirkan kita ada di posisi mana. Apakah masih di bawah pertengahan atau sudah di atas gunung gitu ya. Yang harus kita lakukan apabila kita masih berada di pertengahan gunung, atau boleh dikatakan masih ada di kawasan hutan, kemudian kita fix sudah tersesat, langkah selanjutnya yang saya sarankan adalah lanjut ke atas, ke puncak ya, jangan kembali ke bawah. Karena apa? Logikanya medan pencarian di puncak itu akan lebih sempit daripada medan pencarian di bawah. Medan pencarian di bawah itu akan lebih luas lagi, karena bentuk umum gunung itu seperti limas ya, seperti ini. Jadi di puncaknya sempit, ke bawahnya semakin melebar. Jadi kalau kita merasa udah kondisi tersesat, kita harus
menuju ke tempat yang lebih sempit, medan pencariannya lebih sempit. Nah, di situ insya Allah akan mempermudah kita ditemukan oleh tim pencari. Ya, teman-teman, langkah selanjutnya kita harus melihat diri kita atau anggota tim masih mungkin nggak untuk melakukan perjalanan. Jikalau tidak mungkin melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanan, maka saran saya adalah segera buat perlindungan di tempat yang aman. Tempat yang aman seperti apa? Jangan terlalu di tempat yang terbuka atau di tempat punggungan. Carilah tempat yang agak rendah sedikit. Itu karena apa? Untuk menghindari badai, untuk menghindari sambaran petir, ya. Buat perlindungan dari barang-barang yang kita bawa, dari flysheet, doom, dari hammock, atau dari thermal blanket. Pokoknya buatlah perlindungan serapat mungkin dari serangan udara atau dari serangan dingin. Itu untuk menghindari hipotermia sampai tim kita atau diri kita ditemukan oleh tim SAR, seperti itu ya. Bila tempat perlindungan sudah dibangun, sudah didirikan dengan baik, maka kita harus segera menginventarisir logistik. Kita harus melihat persediaan air, melihat persediaan makanan. Kemudian kita juga harus memperhitungkan kira-kira berapa lama kita akan ditemukan oleh tim SAR. Maka dari itu teknik pembagian logistiknya harus lebih cermat lagi, terutama air ya, karena tubuh manusia itu akan bertahan tidak lebih lama kalau kita kekurangan air. Jadi air itu harus dihemat, tapi jangan sampai kita dehidrasi kekurangan air. Kemudian langkah selanjutnya juga adalah buatlah water trap atau jebakan air ya, karena air merupakan logistik yang paling penting. Maka buatlah alat atau bertindaklah supaya kita bisa menjebak air dan mengumpulkannya di water bladder atau di jerigen yang kita bawa. Tekniknya Anda sudah paham lah. Kalau anak-anak petualang pasti tahu bagaimana cara mengumpulkan air dari embun, dari hujan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah mulai menyusun strategi untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman atau tim di luar sana. Kita mulai membangun komunikasi. Itu tergantung dari alat yang kita bawa di saat awal kegiatan. Kalau ada sinyal dari handphone, itu bisa kita mulai menyampaikan keadaan kita kepada base camp atau kepada pihak di mana pada saat kita berkegiatan kita melapor di sana. Kalau tidak ada sinyal, cobalah kita, kalau bawa radio komunikasi, kita mulai cari frekuensi yang ada dan mulai menyampaikan keadaan kita, lokasi kita. Kalau tidak ada, mulai buatlah tanda SOS. Tanda SOS ini paling efektif dibuat kalau pada pada siang hari ya. Yang paling mudah adalah membuat api unggun yang cukup besar. Kalau apinya sudah gede, ditimbun dengan daun-daun yang masih basah. Itu akan membuat tanda asap yang lumayan bagus. Tapi itu harus konstan ya. Selama siang hari kita buatlah tanda asap tersebut. Nah, ini efektif untuk supaya kita lebih cepat ditemukan oleh tim SAR. Kalau di survival kit Anda membawa cermin, itu juga efektif menyampaikan komunikasi ke tempat yang lebih rendah, ke tempat
penduduk, karena jangkauan pantulan sinar dari cermin ini jangkauannya sangat jauh. Kemudian kalau malam hari bisa dengan sinar senter ya, atau dengan peluit ya. Dan itu lakukan secara konstan ya, lakukan secara konstan. Kemudian jangan terburu-buru untuk pergi, bertahan saja di situ ya, karena kalau kita pergi atau dengan berpencar itu membuka risiko yang lebih berat lagi. Kalau tim sudah tercerai-berai dalam kondisi sebagai survivor, itu akan lebih berbahaya. Karena apa? Biasanya logikanya udah mulai nggak jelas ya. Kalau orang sudah mulai dalam keadaan tersesat, logikanya kadang-kadang ngawur ya. Jadi selanjutnya adalah bangun komunikasi. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman, sebelum tim bantuan datang, yang patut kita lakukan adalah membangun kembali semangat ya. Atau bila kondisi tersesatnya itu rame-rame, maka kita harus mulai saling menguatkan, saling meyakinkan bahwa musibah ini akan segera berakhir ya. Karena dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan yang tinggi, dengan teknik-teknik yang kita lakukan, yakinlah bahwa kita akan segera keluar dari kondisi tersesat ini ya. Hindari konflik teman-teman ya. Ulah pasea iker tersesat mah santai weh, ngopi suseria ngaliwat, tenang weh, tenang saja. Karena saya dan teman-teman pernah mengalami hal seperti itu ya. Kita mulai disorientasi, tapi kalau dibawa happy, yakin semuanya beres lah, seperti itu. Panik adalah musuh terbesar dalam kondisi survivor, dalam kondisi tersesat. Tenangkan, tenang, rileks. Teman-teman sekalian, yang namanya kondisi disorientasi medan atau keadaan tersesat ini tidak melulu menjadi milik pemula. Kadang yang sudah berpengalaman juga begitu tersesat. Jadi dalam hal ini, Anda mau pemula atau Anda yang sudah berpengalaman, jangan pernah meremehkan yang namanya manajemen ekspedisi. Karena di situ di salah satu bagiannya ditekankan bahwa kita harus membawa logistik atau peralatan yang maksimal untuk sebuah perjalanan. Jangan mentang-mentang objek yang akan kita datangi itu sesuatu yang kita anggap mudah dan kita membawa alat seadanya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman orang lain yang masuk kondisi sebagai survivor, diawali dengan apa ya, menganggap remeh medan yang akan didatangi, seperti itu. Nah, langkah untuk mengantisipasi terjadinya musibah lanjutan dari kondisi survival ini, kondisi tersesat ini adalah di awal kita harus mempersiapkan logistik yang cukup ya. Contoh logistik begini, kalau kita memperkirakan bahwa mie instan untuk 3 hari itu umpamanya 6 bungkus, maka kita harus mempersiapkan untuk kondisi yang tidak terduga seperti ini ya. Yang biasanya bawa 6, bawalah 8 gitu. Beras lebihkan sedikit untuk berjaga-jaga, karena ya kita harus sayang pada jiwa kita ya. Kalau kita masuk kondisi tersesat itu
membutuhkan energi yang cukup ya, karena untuk membangun semangat, untuk membangun teamwork yang baik supaya kita bisa segera selesai atau kita bisa segera keluar dari kondisi tersesat itu membutuhkan energi yang lumayan. Peralatannya juga teman-teman ya harus selalu lengkap bawa alat itu. Kalau nggak punya bisa nyewa. Yang penting kita mempunyai persiapan atau mempunyai antisipasi jika hal-hal yang tidak terduga itu bisa menimpa diri kita atau tim kita ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, tip-tip yang saya sampaikan tadi kiranya tidak akan maksimal jika keterampilan yang kita miliki itu kurang kurang mumpuni lah istilahnya. Contohnya tadi kita harus membuat tanda asap, otomatis kan keterampilan menyalakan apinya juga harus sudah bagus. Artinya di sini sebelum kita berkegiatan di alam bebas, sebelum kita melakukan ekspedisi umpamanya, tanyalah diri kita sendiri, kita udah pantas nggak main ke alam bebas? Karena apa? Faktor resikonya betul-betul tinggi ya, faktor X-nya itu luar biasa banyak ya, luar biasa banyak. Tanya aja senior-senior Anda seperti apa di gunung, karena kadang-kadang di luar nalar, di luar logika ya, tiba-tiba tersesat. Nah, kondisi tersebut bisa kita atasi jika keterampilan kita udah lumayan bagus. Jadi ini ajakan untuk teman-teman yang masih belum memahami, belum menguasai teknik-teknik keterampilan hidup di alam bebas. Kalau dalam istilah militer sih balik lagi ke barak, belajar sampai lulus, jangan dulu bertempur, karena salah-salah Anda tertembak ya. Kalau dalam dunia adventure, dunia petualangan, jangan dulu mainlah kalau Anda masih belum paham ilmu dan keterampilannya. Bukan masalah bukan masalah masa sih kok segitunya, tapi ini antisipasi, karena betul-betul banyak kejadian, enggak pemula enggak senior, kalau sudah terkena keadaan tersesat ya seperti itulah. Bedanya kalau yang masih belum paham atau Anda masih pemula tersesat, biasanya endingnya sudah kita pahami. Kalau dalam bahasa istilah sarma itu, botol ditemukan dalam keadaan kosong, endingnya biasanya seperti itu. Tapi kalau Anda sudah pernah ikut pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, kebanyakan mereka selamat seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf, ini bukan bukan sombong, tetapi ini sharing, saling mengingatkan kembali bahwa keselamatan dan keamanan kita berkegiatan di alam bebas itu adalah prioritas yang utama ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.